semakin meneguhkan
ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa duduk dalam rangka mencari ilmu, adalah yang paling pertama adalah dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ridho? Karena hanya dengan ridho semua urusan kita, semua niat-niat yang selain bukan karena Allah akan menjadi mudah. Kemudian yang kedua, selain dalam rangka mencari ridhonya Allah, ketika kita mencari ilmu, maka kita niatkan dalam rangka izalatul jahal, adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan. Karena di dalam Islam itu yang dimaksud dengan orang pintar itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang berkurang sisi kegelapan dalam dirinya. Karena kebodohan itu diibaratkan kegelapan, sementara ilmu diibaratkan sebuah cahaya. Maka ketika semakin bertambah ilmu kita, maka semakin berkuranglah sisi kegelapan dalam diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, kata Imam Burhanuddin Al-Jamuzi, bahwa ketika kita mencari ilmu, kita niatkan bahwa dengan menuntut ilmu sesungguhnya adalah dalam rangka abqa'as Islam, dalam rangka untuk agar agama Islam ini tetap berkembang, agar agama Islam ini tetap tegak berdiri. Kenapa? Fa'innal baqa'al Islam bil ilmi. Karena tegak atau runtuhnya agama Islam itu akan ditentukan oleh ilmu. Ya. Bahkan dengan kita belajar pula, maka sesungguhnya proses pembelajaran yang kita lakukan ini adalah bagian dari sebuah media syukur kita kepada Allah, karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa akal sehat. Jadi akal yang Allah berikan kepada kita hari ini tentu tidak diberikan kepada setiap makhluk. Dan dengan akal ini pula kita menangkap pengetahuan itu, kita mampu mendapatkan ilmu itu, dan dengan ilmu itu mampu menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimuliakan Allah, kita masih ingatlah dulu ketika malaikat, bahkan juga jin, ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian mereka menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam ini dianggap makhluk yang junior. Tetapi Allah tidak kurang akal untuk membuktikan, untuk mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana caranya? Maka Allah ingin menguji antara malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 itu Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahu 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam al-asma', dan ketika Allah mengajarkan nama-nama, artinya Allah mengajarkan dengan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Summa aradhum 'alal malaikati, kemudian Nabi Adam disuruh menyebutkan satu-satu, ini pohon, ini langit, ini arsy, ini bumi, terus faqala anbi'uni bi asma'i haula, kemudian semuanya disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, sampai-sampai ada satu pengakuan yang dilakukan oleh malaikat. Kenapa? Karena Nabi Adam lebih mampu menyebutkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan kepadanya. Apa kalimat yang muncul dari para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, la ilma lana, gak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Jadi Bapak Ibu, itu adalah kalimat malaikat sebagai bentuk pengakuan bahwa Nabi Adam alaihissalam kenapa menjadi mulia, karena dengan Allah ajarkan kepadanya. Jadi kalau prinsip kita ingin hidupnya mulia,
Kalau ingin derajatnya kita tinggi di hadapan Allah, maka kuncinya harus punya ilmu. Ya, karena dengan ilmu inilah kita menjadi mulia. Nah, bagaimana pandangan para ulama atau bagaimana pandangan Allah terkait apakah derajat orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, manakah yang lebih utama? Kalau mengutip yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat di sini, berarti posisi orang-orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu tentu jauh berbeda. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Konteksnya adalah orang yang ahli. Walladhina utul ilma, tetapi bagi orang-orang yang berilmu, darajat Allah akan tinggikan beberapa derajat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi berilmu itu adalah satu keniscayaan bagi kita. Karena dengan berilmu sesungguhnya kita sedang mengambil estafet perjuangan para nabi dan rasul. Dengan menjadi orang berilmu sesungguhnya kita sedang melanjutkan cita-cita para nabi dan rasul. Apa kata Nabi? Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu bukan hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad saja. Al-anbiya itu jamak, artinya banyak nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi, artinya banyak nabi-nabi itu, mereka tidak mewariskan dinar maupun dirham. Walakin yuwarrisul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin, dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sesungguhnya mereka telah mengambil bagian yang paling banyak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita jemaah. Saya katakan beruntung kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menikmati setiap ibadah. Kita sholat bebas, baca Quran bebas, ngaji bebas, mendengarkan tausiah bebas. Apalagi sebatas makan bebas. Kebayang gak? Kebebasan ibadah yang malam hari ini Allah berikan kepada kita, boleh jadi tidak diberikan kepada setiap hamba-hambanya Allah. Buktinya saudara kita yang sedang di Palestina, jangankan ngaji begini, hanya untuk sebatas makan aja susahnya minta ampun. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan nikmatani maghbunun katsirun minan nas, kebanyakan manusia itu lupa kepada nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat sehat dan nikmat kesehatan. Maka mudah-mudahan dengan kesempatan yang malam hari ini Allah berikan kepada kita semakin mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait juga dengan ilmu, biar nyambung sekalian ya. Karena ada satu hadis Nabi pernah mengatakan, man jalasa aliman, barang siapa ada orang yang duduk bersama orang yang ahli ilmu, kata Nabi ya, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Nah, jadi hadisnya panjang Pak, tapi saya potong. Kalau mau lengkapnya gini, man zaro aliman faka'annama zaruni, wa man sofaha aliman faka'annama yatasofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya fa'atlastu ma'i fi yaumil qiyamah. Jadi artinya kurang begini, barang siapa ada orang yang berkunjung, barang siapa ada orang yang bersilaturahmi mendatangi orang yang berilmu, maka sesungguhnya mereka seolah-olah mendatangi itu, kata Nabi. Wa man safaha aliman, dan barang siapa ada orang yang menjabat tangan orang yang berilmu, faka'annama yatasafahani, maka seolah-olah mereka itu sedang menjabat tangan, kata Nabi.
maka akan aku dudukkan dia ma'i bersamaku fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Maka kita nggak pernah tahu Pak, dengan amalan apa mampu menjadi wasilah bagi kita untuk menjemput rahmatnya Allah. Boleh jadi banyak sholat kita, boleh jadi puasanya kita banyak, tapi karena banyak unsur penyakitnya, atau apakah karena kesombongan, apakah karena riya dan sebagainya, ternyata itu tidak mampu menjemput rahmatnya Allah. Sementara boleh jadi dengan amalan-amalan yang kita anggap hal kecil nih, nggak punya faedah nih, tetapi karena kita lakukan dengan ikhlas, justru itulah yang mampu menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya prinsip beribadah nih Pak, nggak boleh sekali-kali kita ini mengecilkan makna kebaikan. Ya, nggak boleh kita ini punya pikiran cuman begitu doang. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang mampu menjemput ampunannya Allah. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang mampu menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soal kebaikan saja kita nggak boleh kecilin, begitu pun dengan juga urusan maksiat. Ya kadang-kadang maksud kecil ini ya, nggak boleh Pak. Ya. Jadi baik urusan maksiat ataupun urusan ibadah, kita nggak boleh mengecilkan. Ya. Makanya kita harus cerdas di dalam beribadah. Nah, di dalam kita ta'lim, ya, Imam Burhanuddin Al-Jarusi pernah mengatakan, kalau seandainya setiap orang Islam itu cerdas, maka pasti dia akan lebih mudah terhindar dari kemaksiatan. Jadi kata beliau Pak, ada satu ungkapan, ya, kita ini mestinya punya satu ilmu, namanya ilmu taharrus anil maksiat. Jadi ilmu yang bagaimana dengan ilmu itu kita gampang atau kita dengan mudah untuk menghindari hal-hal yang berbau maksiat. Coba kalau saya tanya Pak, Bapak kalau tidur manfaatnya apa? Tujuannya apa? Paling hanya sebatas menghilangkan lelah Pak, betul ya? Paling hanya menghilangkan capek, menghilangkan lelah, biar fresh kembali. Tapi kalau kita menggunakan ilmu taharrus anil haram ini, ya, ilmu yang berusaha untuk menghindari dari hal-hal yang diharamkan ini, maka boleh jadi tidurnya kita tidak lagi berfungsi bermakna untuk menghilangkan setiap kelelahan kita saja. Tetapi boleh jadi dengan tidur yang kita lakukan ini justru menjadi pahala bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar ketika kita tidur bernilai ibadah? Maka kata Imam Burhanuddin Al-Jarusi, caranya adalah dengan merubah niat, merubah mindset, merubah sesuatu yang menjadi tujuan utamanya apa. Karena mohon maaf, boleh jadi Bapak ketika ngaji ini, kalau niatnya bukan karena Allah, ya mohon maaf, nggak ada faedahnya itu. Bahkan di sini dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Berapa banyak ya amalan-amalan yang menggambarkan amalan-amalan dunia, tetapi bi husnin, ya, tetapi dengan niat yang baik, Allah mencatatnya menjadi amalan kebaikan. Wa kam min amalil akhir, dan berapa banyak amalan-amalan yang menggambarkan amalan kebaikan, tetapi karena bisuinnya, tetapi karena dengan niat yang tidak baik, Allah mengganjarnya dengan amalan dunia. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bin, itu betul Pak. Semua yang kita lakukan tergantung kepada niatnya. Punten, dalam kaidah fikih, setiap kita melihat, mohon maaf, perempuan yang bukan mahram, begitu tatapan pertama rezeki, tatapan kedua masih rezeki atau sudah maksiat? Pak, tatapan kedua itu masih rezeki apa udah
karena kita memasukkan Allah di dalamnya. Begitu dengan urusan-urusan yang lain. Bapak nyari duit kerja, barangkali tujuannya hanya mencari nafkah, mencari maisha untuk anak, untuk istri. Ya hanya sebatas itu yang didapatkan. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, bukan hanya gaji, bukan hanya nafkah, bukan hanya maisha yang kita dapatkan, tetapi juga insya Allah berpahala. Bapak melayani istri, boleh jadi kalau nggak kita niatkan untuk karena Allah, ya hanya sebatas dapat kepuasan semata. Tapi kalau kita niatkan dalam rangka mencari ridhonya Allah, wah, pahalanya luar biasa, Pak. Begitupun dengan seorang istri. Seorang istri, ya, padahal apalagi kalau perempuan itu paling gampang masuk surga sebenarnya, Pak. Seorang perempuan itu paling mudah dan paling gampang, paling mudah atau paling gampang, baik masuk surganya atau masuk nerakanya. Kalau ingin masuk surga, syaratnya cuma 3. Pertama, yang penting taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Ya, cuma 3 syaratnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada suami. Begitupun juga paling gampang masuk neraka. Karena banyak yang secara fitrah Allah berikan kepada seorang wanita tidak diberikan kepada laki-laki. Contohnya apa, Pak? Di dalam ilmu neurologi, ya, otak itu kan ada otak kanan, otak kiri, Pak. Tengah-tengahnya ini ada namanya corpus callosum. Ternyata istri kita itu atau perempuan itu memiliki saraf untuk ngomong itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Yang dengan saraf ini sangat berpotensi seorang perempuan lebih banyak ngomongnya dan tidak mampu mengontrol setiap apa yang menjadi omongannya. Bapak pernah berantem kan dengan istri, Pak? Kalau saya pernah, Pak. Kira-kira kalau kita berantem dengan istri kita, yang lebih banyak ngomong itu suami atau apa istri? Rata-rata bini kita lebih banyak ngomongnya. Jangan kemudian karena istri kita lebih banyak ngomongnya kemudian kita benci, jangan. Karena itu memang sudah fitrahnya beliau. Tinggal kita yang mampu mengarahkan atau tidak. Dan luar biasanya istri kita nih, Pak, mereka ini mampu melakukan banyak aktivitas di saat yang bersamaan. Bapak bisa nggak masak, terus mungkin sedang chatting dengan temennya, ditambah lagi goreng tempe atau apa gitu, ditambah lagi masih bersih-bersih kakinya dan sebagainya, mampu nggak gitu? Nggak bisa kita, Pak. Saya itu pernah dites sama istri saya, setengah jam disuruh ngomong 2 anak, nggak sanggup saya. Sementara istri kita setiap hari berjibaku dengan rumah tangga, dengan anak, cucian ini itu, mulai mampu, Pak. Makanya perempuan ini kalau nggak kita arahkan, potensi menelannya ini luar biasa. Makanya tugas kita adalah bagaimana menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api neraka. Makanya Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum." Nah, kita disuruh jaga ini, Pak. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh istri kita, kita dapat. Istri kita, mohon maaf nih, nggak pakai jilbab, jalan-jalan keluar rumah, dilihat orang, dilihat laki-laki lain. Bukan hanya dia berdosa, kita pun dapat dosa, Pak. Sementara kalau seandainya kita nih, anggaplah nakal-nakalnya selingkuh, ya, kita selingkuh nih, dosanya cuma kita doang yang dapat, bini kita nggak dapat. Itulah bedanya antara laki-laki dan perempuan. Makanya tadi di awal saya sampaikan, perempuan itu paling gampang antara masuk surga atau masuk nerakanya. Makanya tinggal kita cerdas mengajak, mengarahkan istri kita. Makanya dalam pemetaan itu ada ungkapan al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu ibarat kaca. Kaca itu sekali pecah
bisa disambung, tetapi bekasnya itu akan terus ada. Begitupun dengan hati seorang wanita. Begitu kita sekali kita sakiti, selamanya akan dikenang. Bapak ini tahun pertama menikah kok ketahuan selingkuh, 15 tahun yang akan datang begitu punya masalah dengan istri kita, pasti begitu terus. Kenapa? Fitrahnya begitu, Pak. Ya. Jadi kalau kita semakin memahami karakter kita masing-masing, rumah tangga itu menjadi indah. Ya. Jadi menjalani syariat agama juga perlu melangit tinggi-tinggi macam-macam. Dalam skop yang jauh, yang kecil aja. Bagaimana kita memperlakukan anak, memperlakukan istri, memperlakukan tetangga, memperlakukan teman. Karena itulah cerminan agama kita. Banyak orang maaf ketika membangun hubungan dengan Allah baik, bagus, sholatnya luar biasa rajin, puasanya gak pernah ketinggalan, tapi dengan istrinya galak, dengan anaknya sunah-sunah, wah itu bukan agama, pasti ada yang salah. Kenapa? Karena ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, bukan hanya ngurusin hubungan kita dengan Allah saja, tetapi juga mampu membangun bagaimana hablum minanas antara kita dengan sesama manusia. Bukan hanya antara kita dengan sesama manusia saja, tetapi juga mampu bagaimana membangun hubungan kita dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam raya yang sekitar kita. Makanya Nabi itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya, karena keberadaan Nabi itu menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi rahmat bagi seluruh alam raya. Nah, kalau kita ingin meniru Nabi, mestinya ya kita berusaha menjadi manusia yang secara fitrah mampu berbuat baik, karena itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita kadang-kadang sering sedih, Pak? Antara kebahagiaan, antara kesedihan ini kan saling silih berganti dalam kehidupan kita. Yang menjadi problem, kenapa hati kita kadang-kadang sering bergundah? Kenapa hati kita sering sedih? Ternyata selidik demi selidik yang menyebabkan kesedihan itu karena biasanya kecondongan kita terhadap urusan-urusan dunia. Ya, seringkali kita ini lebih banyak porsi urusan dunianya daripada urusan akhirat. Terlalu sibuk kita ini dengan ingin bahagia dunia. Kita ngatur sedemikian rupa, kita setting kehidupan kita plan ini dan itu kehidupan kita, sampai lupa bagaimana intinya agar mati enak kayak apa. Ibarat orang yang sedang membangun rumah, kira-kira Pak, yang perlu dibagusin itu rumahnya apa jembatannya? Orang yang sibuk dunianya itu ibarat orang yang sedang sibuk membaguskan jalannya, membaguskan jembatannya, sementara dia lupa rumahnya yang dia tuju itu gak pernah diurusin. Begitu pun dengan hari ini kita, kalau kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia kita, sama aja kita sedang membaguskan jembatan kita, sementara urusan akhirat kita gak pernah urusin. Kan mestinya rumah itu kan dibagusin, ya, jendelanya dibagusin, pintunya dibagusin, atapnya dibagusin, ubinya, bangunannya, ornamen-ornamennya. Tidak kemudian justru jembatannya yang kita bagusin. Kalau urusan dunia gagal biasa, ya, kenapa? Karena sifatnya hanya sementara, tidak abadi. Tapi kalau urusan akhirat, kayaknya kita ini kalau udah ketinggalan biasa aja. Pernah gak kita menyesal banget gitu ketinggalan sholat jamaah? Pernah gak kita sampai ampun kepada Allah gara-gara siang gak sholat tahajud? Pernah gak kita menyesal banget karena gak bisa menunaikan puasa Senin Kamis? Kayaknya jarang kita. Tapi kalau udah hari ini kita ketinggalan ada bantuan langsung tunai, wah menyesalnya luar biasa ya. Ada proyek apa kita ketinggalan, menyesalnya luar biasa ya. Itu pertanda bahwa
kita lebih banyak, lebih memprioritaskan urusan-urusan dunia kita daripada urusan akhirat. Maka yuk kita bersama-sama, Pak. Ya, saya ngomong begini bukan kemudian saya udah lebih bagus belum, tapi kita bersama-sama. Ya, kenapa? Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali itu sebagai pengantar, masih ada kurang lebih 7-8 menit sebelum waktu Isya, dan mohon izin saya kembali tidak bisa mengikuti sholat berjamaah karena jam 8 nanti ada kegiatan taklim di daerah Puri Kembangan. Jadi mohon izin nanti saya tidak bisa sholat berjamaah. Hadirin Allah jemaah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silakan barangkali yang ingin didiskusikan Bapak. Yang mungkin saya rasakan selama ini menuntut ilmu dalam hidup saya yang sudah begini, rasa-rasa saya masih terlampau kurang untuk belajar. Artinya ilmu Allah itu begitu luas, begitu nggak terhingga gitu. Nah, bagaimana menyikapi agar ya inti sarinya kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, ya terutama untuk kehidupan kita, artinya untuk mempersiapkan hidup kita dari dunia menuju akhirat. Nah, itu bagaimana bekal kita menuju Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nabi pernah mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunianya baik, jadi pengusaha, jadi guru, jadi dosen, jadi pengacara, polisi dan sebagainya, maka fa'alihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhiratnya baik pun sama dengan ilmu. Artinya kita ibadah itu butuh ilmu. Salat butuh ilmu, puasa butuh ilmu, haji butuh ilmu. Karena kalau ibadah gak ada ilmunya gak diterima, Pak. Bapak salat khusyuk, nangis-nangis, kata orang Jawa DP sampai sesenggukan, ya. Tapi kalau nggak butuh tetap nggak sah. Apapun alasannya tetap nggak sah. Artinya butuh ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, baik dunianya ataupun baik akhiratnya, faqad bihi, maka harus sudah ilmu. Nah, bagaimana caranya agar kita ketika belajar itu nyantol? Apalagi dengan usia kita ini, mohon maaf, masuk kanan keluar kiri, kadang-kadang malah nggak masuk gitu. Kenapa? Karena memang usia kita ini sudah agak sulit, Pak, nangkep. Maka kata para ulama, untuk ngakalin ilmu biar nggak kabur, biar ilmu ini nggak liar, maka qayyidul ilma bil kitabah. Kalau untuk ilmu itu harus dicatat. Nah, kita kan enggak, Pak. Kita kan namanya JP gitu, ngaji JP. Ya, daripada nungguin bisa nggak apa-apa
Jadi manusia itu semuanya celaka kecuali orang yang berilmu. Wa halakal amiluna wa halakal ulama kulluhum illa al-amilun. Dan celaka seluruh ulama, celaka seluruh orang yang punya ilmu, illa al-amilun, kecuali bagi mereka yang mengamalkan ilmunya. Jadi punya ilmu plus diamalin. Wa halakal amiluna kulluhum illa al-mukhlisun. Dan celaka pula orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki kalau tidak ada keikhlasan. Makanya dia berilmu, diamalin plus ada keikhlasan. Nah, bagaimana dengan seusia kita ini? Kok kayaknya kita belajar kok belum ngerti-ngerti Pak Ustaz? Kok kayaknya kita udah ngaji dari dulu sampai sekarang kok begini-begini aja? Pak, ciri orang baik itu tidak harus pintar, tidak harus hafal Quran. Ciri orang baik itu pertandanya adalah dia ketika ada setiap kebaikan, setiap ada pintu-pintu kebaikan yang dia temui, gampang mendatanginya. Ya. Jadi kata Nabi apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ada orang yang diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang makin baik, maka Allah akan semakin mudahkan dia jalannya untuk memahami agama ini. Karena agama itu bukan hanya sebatas pengetahuan, Pak. Ya, kita ngaji kan hanya untuk mencari pengetahuan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan pengetahuan itu. Percuma juga kalau kita punya banyak ilmu gak diamalin. Ya. Bahkan kata Imam Syafi'i, pengetahuan itu bukan ilmu. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah pengetahuan yang telah diamalkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yudhil asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus optimis, Pak. Ya. Dimanapun ada kebaikan, jemput. Kenapa? Karena boleh jadi dengan wasilah kita mampu menjemput setiap kebaikan itulah ya kita meletakkan atau kita diletakkan oleh Allah minimal menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Ya, kalau kata Imam Muhammad bin Al-Maliki, beliau mengatakan jadilah orang yang berilmu. Jika tidak mampu menjadi orang yang berilmu, maka bersamailah orang yang berilmu. Jika tidak mampu membersamai orang-orang yang berilmu, minimal mensupport dakwahnya orang yang berilmu. Jika tidak mampu mensupport dakwahnya orang-orang berilmu, maka minimal jangan membenci orang yang berilmu. Ya, ini udah nggak support, nggak mau bareng-bareng, nggak mau jadi orang berilmu, kadang-kadang masih kata-katain orang yang berilmu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu Pak ya. Jadi barangkali itu yang kita sampaikan. Cukup Pak? Ada lagi? Tadi Bang Titus menyampaikan nggak boleh agak telat. Ada lagi Pak? Cukup? Oke, barangkali saya tambahkan sedikit Pak ya, sambil menunggu Isya. Kemudian yang kedua, ya, terkait juga dengan ilmu. Ya. Nabi pernah mengatakan akrimul ulama. Kita disuruh menghormati, memuliakan para ulama. Fa'innahum, ya, karena sesungguhnya mereka indallahi, di sisi Allah itu kurama'u mukramun. Jadi orang-orang yang berilmu itu di hadapan Allah termasuk kurama'u mukramun. Apa kurama? Kurama itu mulia plus dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau mulia doang belum tentu dimuliain. Tapi kalau udah mulia plus dimuliain, pasti mereka punya derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau meminjam bahasa Nabi Muhammad, beliau pernah mengatakan, ya, afdolul alim al-alim kafadli al-admi rajulin min ummati. Keutamaan ya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu, kata Nabi, itu saking gapnya luar biasa tinggi. Itu ibarat Nabi dengan umatnya, tetapi
Makanya yuk terus belajar Pak, di mana saja dan kapan saja. Mudah-mudahan dengan sedikit kesempatan kita untuk bisa belajar ini, sedikit banyak mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha